Kali ini kita akan membahas tentang Islamic Education in Indonesia, yaitu pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam merupakan salah satu faktor terpenting dalam perkembangan dan kemajuan Islam di Indonesia. Nah, dalam lembaga pendidikan Islam tradisional itu terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu pesantren, pondok, surau, dayah, dan madrasah. Nah, terdapat 3 peran pesantren tradisional, yaitu yang pertama sebagai pusat transmisi ilmu agama, yang kedua sebagai penjaga tradisi Islam, dan yang ketiga sebagai pusat reproduksi ulama. Nah, meskipun beberapa kecil pesantren diperkirakan sudah di Jawa sejak abad ke-16, sejak periode ini pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang tersedia bagi muslim di Indonesia, yaitu sejak para orang tua masyarakat muslim menolak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Belanda. Nah, banyak juga surau yang diubah menjadi sekolah model Belanda yang diperkenalkan pada tahun 1860-an atau menjadi madrasah yang awalnya diperkenalkan pada tahun 1910-an. Terdapat perbedaan madrasah dan pesantren tradisional. Nah, yang pertama yaitu pesantren tradisional itu merupakan lembaga pendidikan yang tidak bertingkat, sedangkan madrasah merupakan lembaga pendidikan yang bertingkat dan memberikan pendidikan klasikal. Yang kedua yaitu pesantren tradisional itu tidak memiliki kurikulum, sedangkan madrasah itu mempunyai kurikulum madrasah. Yang ketiga yaitu pesantren tradisional itu memuat pendidikan tradisi dan religius. Sedangkan kalau madrasah itu mengadopsi mapel non-religius atau umum. Selanjutnya, terdapat 3 jenjang madrasah di Indonesia. Yang pertama ada Madrasah Ibtidaiyah atau MI yang jangkanya yaitu 6 tahun. Yang kedua ada Madrasah Sanawiyah atau MTS yang jangkanya 3 tahun. Dan yang ketiga itu ada Madrasah Aliyah yang jangkanya itu juga 3 tahun. Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Madrasah Aliyah terdiri dari 4 jurusan, yaitu yang pertama ilmu alam, ilmu sosial, pendidikan kejuruan, dan yang keempat ilmu agama Islam. Nah, siswa yang belajar di madrasah dan pesantren itu mencapai 35% dari seluruh siswa Indonesia yang cenderung meningkat. Data menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan jumlah pesantren dan madrasah di Indonesia kontemporer. Selanjutnya, yaitu terdapat transformasi pendidikan Islam dari pesantren ke madrasah. Pada awal abad ke-20 merupakan periode penting transformasi signifikan dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pada tahun 1860-an, pemerintah Belanda itu memperkenalkan Volksskolen atau sekolah rakyat. Jaringan Karyor mempercepat transformasi pendidikan Islam di Indonesia, mendirikan berbagai lembaga pendidikan Islam yang mengadopsi sistem modern sekolah Belanda. Madrasah sebagai tempat penciptaan muslim modern dan progresif. Dari perspektif ini, orang dapat membantah bahwa madrasah ini memiliki dimensi sosial, religius, budaya, dan politik yang kuat dalam kebangkitan dan perkembangan nasionalisme Indonesia. Di pesantren, siswa belajar agama dari kiai yang menggunakan kitab kuning atau buku teks Islam klasik sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Pesantren diharapkan dapat menghasilkan ulama. Sedangkan madrasah itu menggunakan buku baru yang disisipkan metode baru untuk lebih memahami Islam dalam perspektif modern, yang diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang terpelajar. Abdullah Ahmad mendirikan pesantren di Padang pada tahun 1909 sebagai upaya untuk menciptakan umat Islam yang berorientasi modern sesuai dengan transformasi masyarakat muslim di Indonesia. Nah, visinya yaitu sekolah harus memiliki forum untuk menyebarluaskan ide-ide tentang Islam dan modernis. Sekolah modern Belanda yang memiliki karakteristik Islami dengan menambahkan jumlah mata pelajaran agama Islam dalam kurikulumnya. Transformasi surau menjadi modern, yaitu surau dengan sistem kelas yang berbasis Islam tetapi terdapat mata pelajaran umum modern. Transformasi pendidikan juga dapat dilihat dari madrasah yang didirikan oleh lulusan Al-Azhar. Transformasi pendidikan Islam di Jawa dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, upaya transformasi ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu untuk dapat mencapai kemajuan di Indonesia.
Kiai Haji Ahmad Dahlan berupaya membangun lembaga pendidikan dengan menerapkan sistem modern, sehingga proses pengajaran dapat dilakukan dengan baik. Muhammadiyah mengajarkan pendidikan Islam dan umum, berdasarkan tujuannya untuk menghasilkan umat Islam dengan pengetahuan yang memadai tentang ilmu-ilmu modern serta pengetahuan Islam. Sekolah Muhammadiyah dimulai dari TK sampai universitas yang dikembangkan untuk menghasilkan orang-orang muslim yang terdidik dan terpelajar. Selanjutnya yaitu perubahan pesantren yang terus-menerus direpresentasikan dengan bangkitnya sekolah-sekolah Islam dan madrasah yang pada akhirnya itu menyentuh ke pesantren. Hal ini sejak lama menjadi sasaran dan kritik dari para pemikir dan pemimpin modernis. Contohnya pada Pondok Pesantren Tebu Ireng yang dibangun pada tahun 1899 Masehi oleh ulama termuka di Jawa pada abad ke-20, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tebu Ireng ini menjadi model bagi pesantren di Jawa. Hampir semua pemimpin pesantren di Jawa dibangun oleh mantan murid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dapat upaya pembaruan sistem di pesantren. Pada tahun 1930, gelombang transformasi pendidikan Islam semakin gencar. Nah, pesantren ini mulai mengadopsi sistem madrasah, yaitu yang pertama kelas persiapan selama 1 tahun, yang kedua yaitu kelas madrasah selama 6 tahun. Para ulama atau kiai di pesantren sebelumnya dikenal sebagai pembela sistem tradisional di pendidikan Islam. Namun karena seiring berjalannya waktu, mereka itu semakin menyadari bahwa perlunya melakukan perubahan pada setiap sistem pendidikan lama dan mengadopsi sistem modern seperti madrasah. Dalam 3 dekade terakhir, pesantren tidak hanya memiliki lembaga pendidikan tradisional sederhana yang terdiri dari madrasah seperti pada masa lalu, yang disebabkan karena perubahan sosial, budaya, dan agama yang cepat terjadi sejak era pembangunan ekonomi Orde Baru pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Selain itu, sebagai institusi induk, banyak pesantren yang memiliki lembaga ekonomi, khususnya di bidang koperasi, yaitu terdapat Koperasi Simpan Pinjam Rakyat atau BPR. Yang kedua ada Baitul Mal wa Al Tamwil atau BMT. Kenapa sih orang tua muslim di Indonesia ini lebih memilih menyekolahkan anaknya di pesantren daripada sekolah umum? Nah, dalam 3 dekade terakhir ini ada tren yang dimana semakin banyak orang tua muslim ini lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di pesantren daripada di sekolah umum. Bahwa dalih itu dapat memberikan momentum baru terhadap pesantren, di mana pesantren kini dapat ditemukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan lain-lain, sehingga menciptakan sebutan sebagai pesantren urban. Terdapat juga peningkatan kualitas madrasah yang menjadi perhatian utama dari Kemenak. Pada tahun 1970, upaya modernisasi pada madrasah mulai dilakukan dengan serius ketika Mukti Ali, yaitu seorang profesor di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Yogyakarta, yang diangkat sebagai Menteri Agama pada tahun 1971 sampai 1978. Mukti Ali ini memperkenalkan beberapa strategi madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya pada sistem pendidikan nasional. Mukti Ali menyatakan bahwa lulusan dari madrasah itu memiliki status sama dengan lulusan dari sekolah umum. Pada tahun 1950 sampai 1970, sebagian besar IAIN itu didirikan oleh pemerintah di Indonesia di bawah pengawasan Depak di ibu kota provinsi. Namun beberapa fakultas IAIN juga didirikan di luar ibu kota. Dan pada tahun 1997 diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAIN. Nah, selanjutnya, fakultas ini biasanya terdiri dari 5 fakultas dan program studi ilmu agama Islam. Tujuan konversi IAIN ke UIN yaitu untuk mengintegrasikan ilmu Islam dan ilmu-ilmu umum menjadi sebuah program pendidikan yang terintegrasi, serta membekali lulusan dengan program studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Peran perguruan tinggi Islam seperti IAIN, STAIN, dan UIN dalam modernisasi pesantren dan madrasah banyak berkaitan dengan pendekatan Islam yang diterapkan, yang utamanya bersifat historis, sosiologis, kultural, nasional, dan non-denominasional. Pendekatan tersebut berbeda dengan pendekatan teologis, normatif,
dan denominasi yang biasa terjadi di lembaga pendidikan Islam di masa lalu. Lulusan IAIN, STAIN, dan UIN memiliki keunggulan tertentu dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi lainnya, karena sebagian besar dari mereka itu berasal dari pesantren dan madrasah sebelumnya untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi Islam. Pandangan kepemimpinan nasional seperti Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 sampai 2001 bahwa pendidikan harus diselenggarakan di bawah satu atap, yaitu di bawah Depdiknas, tidak berhasil karena banyak tantangan dari masyarakat muslim. Nah, pada tahun 1989, pemerintah Indonesia ini mengeluarkan undang-undang baru tentang sistem pendidikan nasional yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan madrasah di Indonesia. Setelah adanya undang-undang sistem pendidikan nasional, terjadi perubahan besar dalam madrasah yang mengubah identitasnya dari lembaga pendidikan agama yang menjadi sekolah umum yang berkarakter Islam. Selanjutnya yaitu terdapat tren baru di lembaga pendidikan Islam. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh umat Islam dan pemerintah Indonesia untuk melakukan modernisasi pesantren dan madrasah. Bahkan semua lembaga pendidikan Islam mulai dari Bustanul Atfal sampai perguruan tinggi. Semua upaya ini untuk mencapai kemajuan iptek dan memperkecil kesenjangan sumber daya atau kualitas. Nah, faktanya menunjukkan bahwa sekarang ini banyak keluarga kelas menengah yang menjadi lulusan universitas terkemuka baik dalam negeri ataupun di luar negeri, dan mereka sangat tertarik dengan pengembangan iptek. Muslim kelas menengah menjadi pihak yang paling berpengaruh dalam perkembangan tren baru lembaga pendidikan Islam. Mereka memimpin dalam pengembangan cabang baru lembaga pendidikan Islam, yaitu sekolah Islam yang merupakan genre baru dalam pendidikan Islam. Sekolah Islam ini memiliki karakteristik yang mirip dengan sekolah umum atau sekuler pada sistem dan kurikulum. Sekolah Islam tidak menganggap ilmu-ilmu Islam sebagai mata pelajaran inti dalam kurikulum seperti yang dilakukan di pesantren, madrasah, dan sekolah Islam tradisional. Nah, terdapat salah satu model baru di sekolah Islam, yaitu sekolah Madaniyah yang berada di bawah Yayasan Madaniyah. Lembaga ini didirikan pada pertengahan tahun 1990-an dan awalnya dibuka dengan mengadopsi pesantren model asrama untuk tingkat SMA. Namun, dengan model pesantren ini tidak lagi tersedia karena kesulitan teknis dan biaya yang sangat mahal. Sekolah Madaniyah terkenal dengan upayanya dalam mempromosikan gagasan pluralisme dan multikulturalisme. Nah, di sekolah ini itu menerima siswa non-muslim sebanyak 3%. Yang kedua yaitu ada sekolah SMA Insan Cendekia yang didirikan pada tahun 1996 oleh beberapa ilmuwan terkemuka sebagai SMA umum. SMA Insan Cendekia ini memiliki tujuan untuk menghasilkan ilmuwan muslim yang juga berilmu dalam ilmu keislaman. Sekolah ini juga menawarkan kesempatan dan beasiswa bagi lulusannya untuk melanjutkan studi lanjutan, khusus di bidang sains dan teknologi di Jerman. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang Islamic Education in Indonesia. Semoga bermanfaat. See you!